Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi tanpa ragi yang membahas tentang mukjizat matahari menari versus bulan terbelah. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Sekarang pertanyaan utamanya. Apakah mukjizat matahari menari itu beneran terjadi? Pertanyaan ini sama seperti pertanyaan, apakah mukjizat bulan terbelah yang diklaim Islam beneran terjadi? Jawaban yang jujur adalah tidak. Kenapa tidak? Karena kita semua di seluruh dunia mempunyai matahari dan bulan yang sama. Jika matahari beneran menari, tentunya orang-orang di belahan dunia lain juga melihat hal yang sama dan heboh menjadi pembicaraan orang di seluruh dunia. Begitu juga jika bulan beneran terbelah. Tentunya orang-orang di belahan dunia lain juga melihat hal yang sama dan heboh menjadi pembicaraan orang di seluruh dunia. Seperti sekarang ini, kita di seluruh dunia berbicara tentang global warming. Kalau cuma satu kota yang mengalami peningkatan suhu, kita tidak bisa berkata bahwa itu adalah global warming. Kenyataannya, peristiwa matahari menari pada saat itu hanya klaim sepihak dari sebagian orang yang berada di Fatima, Portugal. Dan peristiwa bulan terbelah pada saat itu hanya klaim sepihak dari Muhammad dan para pengikutnya. Tidak ada orang dari luar komunitas itu pada saat itu yang mencatat tentang peristiwa yang seharusnya menghebohkan seluruh dunia itu. Setelah melihat kurang lebihnya penjelasan dari tanpa ragi, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Terlihat dalam hal mukjizat ini, si TR belum mengetahui tolak ukur dalam mengkompernya, alias bahasa tumbuh-tumbuhannya tidak bijak. Baik, mari kita ulas. Mukjizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Nah, kalau dalam iman Kristen, mukjizat adalah suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan atau YHWH atau oleh Allah atau oleh kuasa roh Tuhan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk meneguhkan pengutusan seorang nabi Tuhan, seorang rasul Tuhan, maupun seorang hamba Tuhan. Kita tentu mengetahui bahwa setiap para nabi, rasul, atau utusan Tuhan memiliki mukjizat yang berbeda-beda seperti Nabi Musa yang membelah laut, Nabi Daud yang dapat melunakkan besi seperti lilin, Nabi Sulaiman yang menguasai jin dan mampu menaiki angin, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad membelah bulan, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan matahari menari yang dikemukakan oleh si TR? Si TR coba mengkompar kejadian matahari menari dengan salah satu mukjizat Rasulullah SAW, yakni membelah bulan. Nah, sekarang begini, saya akan jabarkan dulu tentang histori kedua peristiwa tersebut ya. Mukjizat matahari menari adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tengah hari pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 1917 yang dihadiri oleh sekitar 30.000 sampai 100.000 orang yang berkumpul di dekat Fatima, Portugal. Beberapa wartawan surat kabar juga hadir dan mereka menanyai beberapa orang yang mengklaim menyaksikan aktivitas matahari yang luar biasa. Menurut laporan tersebut, peristiwa tersebut berlangsung sekitar 10 menit. 3 anak, yaitu Lucia dos Santos, Jacinta Marto, dan Francisco Marto, yang aslinya mengklaim melihat Bunda dari Fatima, juga dikabarkan menyaksikan panorama penglihatan tersebut, yang penampakan Yesus, Bunda Kesedihan, Bunda dari Gunung Karmel, dan Santo Yusuf memberkati orang-orang. Peristiwa tersebut secara resmi disahkan sebagai mukjizat oleh Gereja Katolik Roma pada tanggal 13 Oktober 1930. Nah, pada tanggal 13 Oktober 1951,
Legatus Kepausan Kardinal Tedesini berkata bahwa jutaan orang berkumpul di Fatima pada tanggal 30 Oktober, 31 Oktober, 1 November, dan 8 November 1950. Paus Pius XII sendiri menyaksikan mukjizat matahari tersebut dari Taman Vatikan. Our Lady of Fatima adalah tipuan yang berbau busuk, penipuan berkelanjutan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dr. Marco Daniel Duarte, seorang teolog dan direktur Museum Kuil Fatima mengatakan kepada CNI, 10 hal yang perlu kita ketahui tentang dampak keajaiban pada masa itu di Portugal. Perkiraan jumlah orang yang hadir berkisar antara 30.000 sampai 40.000. Oleh Avelino de Almeida menulis untuk surat kabar Portugis O Esculo hingga 100.000. Diperkirakan oleh pengacara Jos Almeida Garrett, sekitar tengah hari di hari hujan, matahari tampak berubah menjadi piringan berputar yang berputar ke arah bumi. Dia juga meramalkan bahwa Perang Dunia Kedua akan segera dimulai dan akan lebih buruk dari Perang Dunia Pertama. Setelah mendengar suara Mary, anak-anak melihat kilatan cahaya dan kilatan cahaya diikuti dengan kemunculan Mary. Menurut Vatikan, perawan Maria, Ibu Kristus, dikatakan telah memberitahu 3 anak apa yang telah dia lakukan ketika dia muncul di Fatima. Uskup setempat membuka penyelidikan kanonik atas peristiwa tersebut pada November 1917 untuk meninjau catatan saksi dan menilai apakah dugaan wahyu pribadi dari Maria sesuai dengan teologi Katolik. Bagaimana kita tahu bahwa Bunda Fatima itu nyata? Minggu, tanggal 9 Juli 1995 pukul 00.02, komentar satu-satunya Weeping Madonna yang diterima secara resmi oleh Gereja Katolik Roma telah terungkap sebagai palsu oleh seorang ilmuwan Italia yang menggunakan logika Mr. Spock. Nickel juga menyoroti sugestibilitas psikologis para saksi, mencatat bahwa penonton yang saleh sering datang ke lokasi di mana penampakan Maria dilaporkan, sepenuhnya mengharapkan suatu peristiwa ajaib, seperti penampakan Maria di Lubbock tahun 1988 di Texas, kuil Bunda Cabrini dekat Denver, Colorado pada tahun 1992, dan Conyers, Georgia pada awal hingga pertengahan 1990-an. Kebenaran di balik foto populer, banyak yang menganggap ini sebagai penampakan. Namun, beberapa orang yang skeptis menunjukkan bahwa efeknya bisa jadi adalah sundok, sepetak cahaya yang muncul di dekat matahari, atau perhatikan bahwa tidak semua orang di sana pada hari itu melihat keajaiban itu. Pada tahun 1909, seorang uskup menggalinya dan menemukan bahwa dia tidak membusuk. Pada tahun 2010, Vatikan setuju untuk menyelidiki peristiwa ini dan harus mengeluarkan temuannya dalam beberapa bulan ke depan, kata O'Neill. Piringan tersebut memancarkan cahaya berwarna dan dikatakan telah memancarkan panas sebelum kembali ke awan. Penyelidik skeptis John Nickel menulis bahwa efek matahari menari yang dilaporkan di Fatima adalah kombinasi faktor, termasuk efek optik dan fenomena meteorologis. Seperti matahari yang terlihat melalui awan tipis, menyebabkannya tampak seperti perak dis, membongkar tipuan Fatima. Nah, selanjutnya mari kita lihat peristiwa bulan terbelah ya. Peristiwa terbelahnya bulan adalah salah satu mukjizat Rasulullah SAW, seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 1-2 dan disebutkan pula dalam riwayat-riwayat Islam seperti pada Asbabun Nuzul atau sebab turunnya wahyu. Kebanyakan komentator Muslim menafsirkan secara literal bahwa bulan benar-benar terbelah, sementara beberapa lainnya mengidentifikasinya sebagai peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat atau hanyalah ilusi optik. Tradisi awal yang mendukung interpretasi literal ditransmisikan pada otoritas sahabat Muhammad seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain. Menurut ulama Muslim India, Abdullah Yusuf Ali, bulan akan terbelah lagi saat hari kiamat mendekat. Dia mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut mungkin juga memiliki makna alegori, seperti permasalahan yang dimaksud telah menjadi jelas sejelas bulan. Pada tahun 2010, seorang ilmuwan NASA Lunar Science Institute
Brad Bailey mengatakan bahwa sampai sekarang sama sekali tidak ada bukti ilmiah kalau dulu bulan pernah terbelah menjadi dua atau lebih dan bersatu kembali. Tidak terdapat pula saksi mata dari bangsa-bangsa lain pada rentang era hidupnya Nabi Muhammad akan pernah terjadinya bulan terbelah pada masa tersebut. Di malam pada tanggal 18 Juni 1178, 5 orang biarawan di selatan Inggris mengaku melihat pula terjadinya terbelahnya bulan, yang mana hal ini juga tidak dilaporkan di daerah-daerah lain. Sebuah teori mengatakan bahwa yang mereka lihat adalah meteor yang masuk ke atmosfer bumi dan melintas di depan bulan. Dengan cahaya ekornya, membuat seakan-akan bulan terlihat terbelah. Ini menjelaskan mengapa hanya segelintir orang melihat kejadian tersebut. Dilansir dari AFP Periksa Fakta, penelusuran menggunakan gambar terbalik di Google menemukan sumber asli foto tersebut memang ada di website Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA dan diunggah pada tahun 2002. Menurut keterangan di situs web NASA, foto bulan yang diabadikan oleh kru Apollo 10 pada bulan Mei 1969 itu menunjukkan Rima Ariadaeus, salah satu rel atau parit pada permukaan bulan. Seperti dijelaskan NASA di sini, rel seperti Rima Ariadaeus dipercaya merupakan patahan atau sesar yang terbentuk akibat aktivitas tektonik. Beberapa ilmuwan percaya rel yang berbentuk linear kemungkinan terjadi setelah benturan hebat. Sementara ilmuwan lainnya percaya bahwa rel terbentuk akibat sistem tanggul dalam yang terjadi saat bulan masih aktif secara vulkanik. Para ilmuwan sepakat bahwa Rima Ariadaeus yang panjang lintasannya sekitar 300 km atau sekitar 186,4 mil adalah sistem sesar seperti yang biasa ditemukan di bumi. Profesor Paul Groth, astronomer di Universitas Radboud di Belanda, mengatakan garis belahan yang terlihat di gambar memang ada di bulan, namun garis itu pastinya tidak membentang sepanjang lingkaran bulan. Sedangkan Profesor Muhammad Hamidullah tahun 1909 sampai 2002 dalam kitabnya Muhammad Rasulullah memberi satu catatan tersendiri mengenai ini. Dia menjelaskan bahwa di Museum Britania London ada sebuah manuskrip tua dari India dengan nomor induk sekian-sekian yang bercerita bahwa salah seorang raja Malabar barat daya di India, yaitu Cakrawati Farmas, pernah melihat bulan terbelah pada zaman Rasulullah. Dia ceritakan kepada orang-orang hingga pada suatu hari datang segerombolan pedagang muslim yang hendak ke Cina, tetapi singgah dulu di Malabar. Tak kala mendengar cerita itu, pedagang-pedagang itu meyakinkan bahwa itu adalah mukjizat Rasulullah. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah dan kemudian masuk Islam. Dia pulang, tetapi sayang di tengah jalan ajal menjemput. Kemudian dia dikuburkan di tempat yang bernama Tofar. Kabar itu kemudian sampai ke Malabar dan setelah itu semua penduduknya masuk Islam dan menjadi daerah pertama India yang masuk Islam. Nah, setelah melihat kedua hal mengenai matahari menari dan terbelahnya bulan, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari keduanya. 3 anak Lucia dos Santos, Jacinta Marto, dan Francisco Marto bukan merupakan nabi, rasul, atau utusan Tuhan, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Poin berikutnya, saat peristiwa itu terjadi, tidak semua orang di dunia ini yang melihatnya dan terjadi pertentangan pandangan antara yang mempercayainya dengan yang tidak percaya akan peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, ini adalah hal yang wajar, karena sah-sah saja ketika mereka tidak mempercayai mukjizat tersebut, karena mereka juga memiliki analisis dan paham teologi masing-masing. Ketika berbicara tentang mukjizat, tentu hal ini adalah sesuatu hal di luar nalar logika kita. Ketika sebuah mukjizat bisa dianalogikan, tentu itu bukan mukjizat namanya, seberapapun kerasnya mereka melakukan dan berpikir soal itu. Contoh, mukjizat Nabi Musa yang membelah laut. Para ilmuwan rupanya terinspirasi dari kisah ini. Selama beratus tahun, banyak ilmuwan yang ingin mengetahui apakah kisah ini hanya sebatas mitos atau legenda, atau memang benar-benar terjadi seperti disebut dalam Al-Quran dan Alkitab.
Orang yang tidak percaya menganggap mukjizat yang disebutkan dalam Alkitab sebagai mitos atau perumpamaan. Tulis Andrei Tapalaga kepada History of Yesterday dalam artikel berjudul Scientists Found Evidence Confirming Moses Splitting the Red Sea. Terbit tanggal 16 Desember 2022, dikutip dari National Geographic. Dari sumber yang sama, tercatat selama bertahun-tahun, para peneliti telah disibukkan untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang bagaimana orang-orang Israel berhasil melarikan diri dari kejaran para pasukan berkuda Fir'aun. Dalam membangun interpretasi itu, seorang ilmuwan bernama Cecil B. DeMille menggunakan keahlian efek khususnya sendiri. Hematnya, eksodus itu dapat terjadi dimungkinkan karena adanya sejumlah pergerakan kombinasi angin dengan gelombang yang berbeda. Hal itu dikuatkan oleh para peneliti dari National Center for Atmospheric Research dan University of Colorado at Boulder. Para peneliti sekarang mengklaim telah menggunakan pemodelan komputer untuk merekonstruksi kemungkinan kombinasi angin dan gelombang dapat terjadi, sehingga mampu menciptakan lintasan di tengah laut. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa seberapa keras pun mereka untuk membuktikan sebuah mukjizat, maka akan sia-sia saja. Kenapa? Para ilmuwan sah-sah saja melakukan riset atau mengeluarkan teori-teori tentang mukjizat yang terjadi tersebut. Tetapi, untuk membuktikan atau melakukan hal yang dilakukan oleh para utusan Tuhan ini adalah mustahil. Sekarang saya tanya, ilmuwan mana yang sudah mempraktekkan teori mereka yang bisa membelah laut seperti Nabi Musa? Dalam keyakinan Islam, mukjizat dibagi menjadi dua macam, yaitu mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak. Mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Mukjizat kauniyah disebut juga mukjizat terbatas, artinya di luar kemampuan manusia. Terjadi hanya sekali dan dalam satu tempat, tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Berikutnya ada mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal atau sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran. Contohnya apa? Contohnya Al-Quran. Contoh analogi yang ditunjukkan oleh CTR yakni global warming yang bisa dilihat dan dirasakan oleh semua manusia, ini adalah analogi nyungsep. Kenapa? Karena analogi yang disebutkan CTR bukanlah mukjizat, tapi fenomena alam, di mana hal itu adalah peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisika, dan kemudian tak diciptakan oleh manusia, meskipun dapat mempengaruhi manusia, misalnya bakteri, penuaan, bencana alam. Global warming adalah sebuah fenomena alam yang terjadi karena meningkatnya suhu bumi. Seperti halnya tubuh manusia, bumi pun memiliki suhunya sendiri. Bumi bukan sekedar terdiri dari daratan dan lautan yang mati, tak beraktivitas, tetapi bumi memiliki struktur tubuhnya sendiri. Nah, penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah dari manusia, seperti gas rumah kaca atau pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, dan juga pembakaran gas alam, polusi udara, efek rumah kaca, penggunaan CFC yang berlebihan, dan lain-lain. Nah, jadi bro tanpa ragi, belajar lagi ya untuk membedakan mukjizat dengan fenomena alam. Nah, sekarang begini. Kalau tolak ukurnya mukjizat harus dilihat oleh seluruh manusia di dunia, coba si TR jawab dan buktikan hal ini ya. Ini ada di Kejadian 7 ayat 17-21 yang berbunyi, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasahlah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia.
Nah, dari Kejadian 7 ayat 17-21 yang menceritakan mukjizat Nabi Nuh yang dapat membuat kapal besar yang dikenal dengan Bahtera Nuh yang berukuran 200 meter, di mana di saat terjadi banjir besar, seluruh manusia mati, dalam artian banjir tersebut bersifat global. Coba silahkan Anda buktikan dengan valid bahwa bumi ini pernah terendam banjir sehingga seluruh manusia mati kecuali yang selamat dalam Bahtera Noah. Karena hal ini juga diperdebatkan. Profesor Geomorfologi di University of Washington David Montgomery mengatakan, belum pernah terjadi banjir global sepanjang sejarah. Montgomery merupakan seorang penulis buku The Rocks Don't Lie, A Geologist Investigates Noah's Flood. Satu hal yang perlu kita tahu pasti dari geologi adalah banjir global tidak pernah terjadi. Kata Montgomery dikutip dari Life Science. Jika Anda melihatnya sebagai banjir global yang menutupi gunung tertinggi di dunia, maaf, tidak ada cukup air di bumi untuk melakukan itu, sambungnya. Menurutnya, jika semua air di atmosfer turun sekaligus sebagai hujan, bumi memang akan tenggelam. Namun, ketinggian hanya mencapai 2,5 cm. Menurut survei geologi Amerika Serikat, itu tidak cukup air untuk menjalankan sampan, apalagi bahtera besar. Jika semua gletser dan lapisan es dunia mencair, maka permukaan laut akan naik lebih dari 60 meter. Apalagi sebuah studi pada tahun 2016 yang diterbitkan dalam jurnal Nature Geoscience diperkirakan ada 5,4 juta mil kubik bagian atas kerak bumi yang cukup untuk menutupi daratan hingga kedalaman 180 meter. Akan tetapi ada kota-kota yang tingginya ribuan kaki di atas permukaan air laut dan gunung Everest memiliki tinggi lebih dari 8.849 meter. Selain itu, ahli geologi tidak melihat bukti banjir global dalam catatan batuan. Profesor studi kuno di Ramapo College of New Jersey, Ira Spar mengatakan, kisah-kisah Alkitab yang ditulis antara 800 sebelum Masehi dan 500 sebelum Masehi kemungkinan besar berasal dari tradisi lisan yang lebih tua dan berbagai sumber. Ada catatan yang sedikit berbeda tentang kisah banjir Nabi Nuh di buku-buku agama lain seperti Al-Quran. Sedangkan versi awal dari bencana banjir berasal dari teks kuno Mesopotamia. Menurutnya ada kisah banjir Sumeria yang tercatat dalam fragmen yang berasal dari akhir milenium ketiga sebelum Masehi. Namun, banjir regional kemungkinan lebih masuk akal dibandingkan banjir global. Nah, terlepas dari itu semua, tentu kita sama-sama mengetahui bahwa dari dulu, sejak zaman para nabi atau utusan Tuhan ini, diberikan mukjizat yang berbeda-beda yang bertujuan untuk pembuktian kenabian mereka, meneguhkan iman kaum-kaumnya, dan lain sebagainya. Tetap saja ada di antara mereka yang tidak percaya, membangkang, dan mengingkarinya. Padahal mereka telah diperlihatkan langsung, seperti kaum Nabi Musa dan lain sebagainya. Bahkan sampai detik ini ada yang mengingkari, membangkang, bahkan tidak percaya terhadap mukjizat para utusan Tuhan. Contohnya ya paham dan tahu sendirilah. Jadi untuk si TR lebih giat lagi belajarnya agar pemahaman Anda tidak nyungsep dan malu-maluin habitat Anda yang lainnya. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kafir bodoh untuk menjadi cerdas? Ini sangat susah dijawab karena mereka selalu lupa memasang baterai jam tangannya. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.